Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya. Kemuliaan seseorang tidak bisa diukur dengan jabatan dan harta. Seperti yang akan kita ceritakan berikut ini, semoga jadi bahan renungan dan inspirasi. Mari kita simak sebuah kisah Uwais Al-Qarni. Di Yaman, tepatnya desa Karan, tinggallah seorang pemuda yang miskin bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang sabar, soleh dan sangat berbakti kepadanya ibunya. Ibunya seorang janda setelah beberapa lama ditinggal ayahnya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Suatu hari ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta ibunya. Permintaan ibunya terasa sangat berat bagi Uwais, karena perjalanan Yaman ke Mekah sekitar 400 km, bagi Uwais yang serba kekurangan tentu berat karena dia tidak punya unta. Uwais tercenung, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Tiap hari Uwais berpikir untuk mencari cara, dan mencari jalan keluar memenuhi keinginan ibunya tersebut. Pada suatu hari dibelilah seekor anak lembu. Untuk apa anak lembu itu? Mana mungkin pergi haji naik anak lembu? Anak lembu itu oleh Uwais dibuatkan kandang, yang cukup jauh dari rumahnya, yaitu, di puncak bukit. Setiap pagi sebelum kerja ke orang lain Uwais Al-Qarni selalu bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Setiap orang yang melihat kelakuan Uwais pasti gelengkan kepala dan berkata, "Uwais sudah gila," kata orang-orang. Kelakuan Uwais memang sungguh aneh menurut penduduk. Setiap hari Uwais melakukan itu. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Tak terasa anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang dikeluarkan Uwais untuk menggendong lembu itu. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi oleh Uwais Al-Qarni akan beratnya. Setelah sekitar 8 bulan mengurus dan menggendong lembu berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg, begitu juga dengan otot Uwais yang makin kuat dan membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Disinilah penduduk baru tahu apa maksud Uwais selama ini, menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya yang mau ke Makkah menunaikan ibadah haji. Pada suatu hari Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah yang sekitar 400 km dari Yaman ke Makkah. Subhanallah, di sini alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit, yaitu menempuh padang tandus yang panas, demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais Al-Qarni berjalan tegap menggendong ibunya ketika tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, keduanya, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku," kata Uwais Al-Qarni dalam doanya. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran mendengar doa anaknya. Uwais Al-Qarni menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku masuk ke surga." Subhanallah. Dari itulah keinginan Uwais Al-Qarni yang tulus dan penuh cinta kepada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais Al-Qarni seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya yang selama ini dideritanya. Yang tertinggal hanya bulatan putih di tengkuknya. Apakah hikmah dari bulatan putih yang disisakan di tengkuknya itu? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenali Uwais Al-Qarni.
Beliau berdua sengaja mencari Uwais Al-Qarni di sekitar Ka'bah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu, carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia minta tolong dia berdua untuk mendoakan dan istighfar buat kamu berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu, durhaka pada ibu dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara, dan banyak bertanya demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah kehidupan Uwais Al-Qarni. Pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman, tepatnya di desa Karan, Yaman. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang terkenal fakir, hidupnya sangat miskin. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal dunia, beliau juga menderita penyakit sopak semacam penyakit kulit. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Kecuali ibunya, Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali di daerah itu. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni sangat rajin pekerja keras. Ia bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap hari. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah serta baik pada semua orang. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah untuk bisa membahagiakan ibunya dan untuk berjumpa Rasulullah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya, telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Saking cinta sama Rasulullah, segera Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu, dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dalam, dan di dalam hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memandang wajah beliau dari jarak sangat dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kerinduan karena iman pada Allah dan Rasul-Nya. Terkadang Uwais berpikir, bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi pula lumpuh dan harus menjaganya. Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian menyedihkannya? Hatinya selalu gelisah akan kerinduannya. Siang dan malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada akhirnya, kerinduan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Maka akhirnya pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya yang selama ini dirasakannya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu mendengar keinginan putranya itu yang memohon diizinkan bertemu dengan Rasulullah. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais, anakku. Temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang.
Mendengar ucapan ibunya itu, betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni. Segera ia berkemas untuk berangkat dengan perbekalan secukupnya. Namun, sebelum berangkat, ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya, seperti makanan dan minuman, yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah untuk menemui Rasulullah. Perjalanan Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Setelah beberapa waktu menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segeralah ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah bertanya-tanya rumah Rasulullah, akhirnya ia menemukan rumah Nabi. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam, tak lama keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun sayangnya, Nabi tidak berada di rumahnya, beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sedih dan kecewa hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa Rasulullah langsung, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat dijumpainya karena lagi perang. Karena itu, dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari medan perang. Tapi dia tidak tahu kapankah Nabi pulang berperang. Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman, karena tidak ada yang menjaganya, engkau harus lekas pulang. Pada akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal itu tidak mungkin menunggu Nabi terlalu lama. Uwais Al-Qarni dengan berat hati pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman menemui ibunya, tapi sebelumnya dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Muhammad. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan yang teramat sedih. Ketika peperangan telah selesai dan Nabi Muhammad SAW pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi SAW menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya, dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi SAW dan segera pulang kembali ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Ali radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Setelah perkataan Rasulullah itu, waktu terus berganti, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat, maka kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang Uwais. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari.
Mengapa Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan sahabat Nabi, Ali radhiyallahu anhu, selalu menanyakan Uwais kepada kafilah Yaman, "Ada apakah?" Setiap saat ada saja rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti datang, membawa barang dagangan mereka. Akhirnya suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka, dan dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota Madinah. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam pada Uwais. Tapi rupanya Uwais sedang melaksanakan salat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan tangan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais, untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Memang benar sekali bahwa, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni, yang bekas penyakitnya itu. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya dan berseri. Benarlah seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya, dan dijawab oleh Uwais, "Abdullah." Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah." "Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais." Para sahabat Nabi pun akhirnya menanyakan tentang ibunya Uwais. Diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, Uwais baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais tidak mau dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian," ujarnya. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda." Seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Subhanallah. Keanehan ketika Uwais Al-Qarni wafat. Setelah pertemuan dengan khalifah itu, beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Banyak keanehan dalam prosesi pemakamannya. Pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang nunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya hingga selesai pemakamannya. Keanehan meninggalkannya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Sungguh banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan.
Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir miskin yang tidak dihiraukan orang banyak, tapi sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Sungguh mengherankan. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir, yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta. Tapi, ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya menyadarinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni sesungguhnya. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu, agar merahasiakan tentang dia kepada orang banyak. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.